Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Retna Pratiwi, Lia Oktaviana, dan Nabila Putrina akan membawakan materi mengenai rancangan proposal pendirian program PAUD pada jalur pendidikan non-formal. Check it out. Pengertian rancangan menurut 2005, rancangan didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. B. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, pelaksanaan sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik peneliti di lapangan maupun penelitian perpustakaan atau library research. Kemudian ada program PAUD pada jalur pendidikan non-formal. Yang pertama ada komponen penyelenggaraan PAUD. Setiap penyelenggaraan pada pendidikan pasti terdapat komponen yang berperan dalam mendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ketika mendirikan suatu lembaga, pasti ada beberapa komponen yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Adapun komponen penyelenggaraan PAUD meliputi 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang sebuah tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dalam lembaga PAUD berisi sebuah desain program pembelajaran sesuai dengan tujuan lembaga. Di antaranya bidang kurikulum yang terdiri dari pengembangan perilaku yang meliputi sosial-emosional, nilai-nilai moral dan agama, sementara dalam pengembangan kemampuan dasar terdiri dari motorik, kognitif, dan bahasa. Dua bidang itu dikembangkan pada program pembelajaran yang meliputi program tahunan yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan dalam waktu 1 tahun, 1 semester, 1 minggu, dan 1 hari. 2. Peserta didik merupakan individu yang sedang berproses berkembang menuju arah pendewasaan. Maka perkembangan seorang peserta didik membutuhkan sosok yang dapat dimengerti dirinya dan mengarahkan potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik. Kemudian ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga yang profesional dalam merencanakan melaksanakan pembelajaran, membimbing, melatih, mengasuh, melindungi, dan menilai hasil pembelajaran di suatu lembaga adalah seorang pendidik. Pendidik anak usia dini meliputi guru utama, guru pendamping muda. Adapun pendidik anak usia dini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian sarana dan prasarana yaitu kelengkapan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan serta melindungi anak usia dini. Sebagaimana yang dimaksud dalam buku Effendi bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan atau disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial, budaya lokal, serta jenis layanan. Kemudian ada 5 pengelolaan yang dimaksud adalah sebagai menjamin terpenuhnya hak dan kebutuhan anak serta berkesinambungan pelaksanaan PAUD. Pengelolaan tersebut meliputi alokasi waktu dalam proses pembelajaran, kalender pendidikan, administrasi program pembelajaran, administrasi anak didik, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan barang, administrasi keuangan, dan administrasi umum. Mitra, pihak yang bersedia menggandeng dalam suatu kegiatan. Kemudian 7 ada pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri dari jenis, sumber, dan pemanfaatan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pengembangan lembaga yang dikelola dengan baik, benar, serta transparan. Pembiayaan yang terdiri jenis, sumber, dan pemanfaatan serta pengawasan dan penanggung-jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga yang dikelola dengan baik dan benar serta transparan. Komponen pembiayaan meliputi pembiayaan operasional dan biaya personal. Implementasi penyelenggaraan PAUD pendidikan non-formal di PAUD Terpadu Salsabila Al-Mutiin Yogyakarta. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum non-formal K13 berbasis keislaman. Peserta didik, jumlah keseluruhan peserta didik ada 47. Kelompok belajar ada 2-4 tahun, ada 35 siswa terbagi dalam 3 kelas, sedangkan TPA mulai dari usia 2 bulan berjumlah 12 anak.
Kemudian ada tenaga pendidik dan kependidikan, keseluruhan guru ada 9 beserta kepala sekolah. Terbagi dari kelompok bermain ada 6 guru, TPA ada 3 guru, kualifikasi akademik S1 PAUD ada 2, S1 psikologi ada 1, D3 ada 1, selebihnya lulusan SMA. Sedangkan sarana dan prasarana ada indoor dan outdoor. Pengelolaan alokasi waktu penyelenggaraan proses pembelajaran dari jam 7 sampai 7.30, penerimaan anak oleh guru kelas dan bermain bebas. Kemudian 7 sampai 8 berbasis di halaman. Kemudian 8 sampai jam 9 circle time, presensi percakapan, pendidikan agama Islam, hafalan doa, hadis dan surat pendek. Kemudian jam 9 sampai jam 9.15 transisi dan makan snack. Terus jam 9 sampai jam 9.15 sampai dengan 10.30 pijakan sebelum main, saat bermain, setelah bermain. Kemudian 10.30 sampai 11 bermain di halaman, dan jam 11 tepat sampai dengan 11.30 sholat jamaah atau ibadah praktis. 11.30 sampai 11.30 sampai dengan 12 makan siang dan penutup. Setelah anak kelompok bermain dan TK pulang, TPA melanjutkan kegiatan sampai sore hari. Begitu juga dengan anak kelompok bermain dan TK yang dititipkan kegiatannya adalah 12 sampai jam 1 bercerita, kemudian jam 1 sampai jam 2 tidur siang, jam 2 sampai jam 3 mandi dan sholat asar, kemudian jam 3 sampai jam 4 bermain bebas terarah di dalam satu ruangan maupun luar ruangan sambil menunggu jemputan. Kemudian kita masuk ke pembiayaan. Paket 1 jam 7.30 sampai dengan 10.30 SPP 160.000, konsumsi 100.000, total 260.000. Paket 2 jam 7.30 sampai dengan jam 12 tepat, SPP-nya 190.000, konsumsi 120.000, total 310. Paket 3 jam 7.30 sampai dengan 15.00, SPP 280, konsumsi 120, total 400.000. Kemudian kita masuk ke kemitraan. Komite Organisasi Profesi Hima Paudi, kemitraan yang terjalin dengan Puskesmas, Polisi, BKKBN berjalan dengan baik. Kegiatan penunjang ada pemeriksaan kesehatan sebulan sekali, dokter sekolah, pemeriksaan gigi, dan pemeriksaan umum dokter Puskesmas setiap 6 bulan sekali. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.